Shalom saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah online. Sebelumnya mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih buat anugerah-Mu dan pemeliharaanmu Tuhan di sepanjang hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan, Kau berikan kesempatan untuk kami ibadah online Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang jamah Tuhan di hidup kami Tuhan. Tuhan, biar lewat pujian dan penyembahan kami dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biar pujian yang naik Tuhan dapat menjadi dupa yang harum Tuhan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan Tuhan sepanjang kebaktian online ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang beracara sendiri Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pujian dan penyembahan akan dipimpin oleh Pak David. Shalom Bapak Ibu, mari kita mulai penyembahan kita. Kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita mau persiapkan masing-masing kita, bawa diri kita, bawa hati kita pada Tuhan. Apapun kondisi kita saat ini, kita mau sungguh-sungguh cari Tuhan dalam hadirat-Nya. Kita mau sembah Tuhan. Sembah Tuhan. Haleluya. Sembah Kau Tuhan. Ku sembah Tuhan. Mari angkat hatimu. Kau layak Tuhan, layak dipuji, disembah. Mari sembah Tuhan. Mari sembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan masuk hadirat-Mu Tuhan. Kerinduanku hanya padamu. Haleluya. Mawar Syaron ku cinta. Engkau Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Ku sembah Kau. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau, sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga seperti Kau, Yesus. Katakan kerinduanku.
Engkau Yesus, ku sembah, ku sembah. Dalam roh dan kebenaran, mari bawa hatimu sembah Dia. Ku sembah Kau, kami sembah dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun juga Kau Yesus. Ku sembah Tuhan. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu, pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Ku agungkan namamu Tuhan.
namamu, Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar dan layak dipuji. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Doa akan dipimpin oleh Saudara Jason. Puji Tuhan, kita sudah memuji namanya. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami sudah menaikkan ucapan syukur kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mau siapkan hati kami, telinga kami, untuk mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan berbicara melalui hamba-Mu, urapi hamba-Mu, dan kami yang akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan kita boleh bertemu kembali, dan semoga damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus boleh turun kepada kita semua dimanapun Anda berada pada saat ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, bagaimana kabar Anda pada hari ini? Saya harapkan dan doakan supaya Anda selalu dalam keadaan yang sehat dan melimpah di dalam anugerah Tuhan. Saya ingin bertanya kepada Anda, ya, apakah ada di antara saudara yang sudah merasa bosan, ya, hampir setahun kita tinggal di rumah? Ada? Nah, apakah ada juga yang berpikiran kok berasa seperti di penjara, ya? Ada? Ya, kalaupun mungkin memang ada di antara saudara yang merasa demikian, saya katakan itu wajar, ya. Karena memang sejak pandemi ini kita mau tidak mau harus mengurangi mobilitas kita, dan kita banyak melewatkan waktu di rumah saja. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul Nasihat di Balik Penjara, yaitu bersukacita, ya. Nah, apa yang saya sampaikan ini pada hakikatnya adalah isi surat Paulus kepada jemaat di kota Filipi. Saudaraku, para teolog menyebut surat Filipi ini dengan sebutan surat penjara, ya. Nah, sebenarnya bukan hanya surat Filipi, tetapi juga surat Efesus, surat Kolose, surat Filemon itu juga disebut surat penjara, karena surat-surat tersebut memang ditulis oleh Rasul Paulus ketika dia sedang di penjara. Nah, kalau mungkin Anda bertanya, di penjara di mana, Pak? Ya. Nah, ada beberapa tempat yang diduga menjadi tempat penulisan surat Filipi ini, ya, yaitu di penjara kota Efesus, juga ada kemungkinan penjara di kota Kaisarea, atau juga mungkin di penjara di kota Roma. Nah, masing-masing dugaan itu punya argumentasi masing-masing, tetapi juga punya kelemahan, ya, dalam setiap argumentasi. Tapi yang paling diyakini adalah
surat Filipi ini ditulis di kota Roma, ya, di penjara di kota Roma, ya. Nah, mengenai di penjara di kota apa, hal itu tidak terlalu penting untuk kita bahas, ya. Tetapi yang penting adalah faktanya bahwa surat Filipi itu ditulis oleh Paulus ketika ia sedang ada di dalam penjara, ya. Dan hal itu dapat Anda baca di dalam surat Filipi pasal 1 ayat 7, ayat 13 dan ayat 17, ya. Kita tidak punya banyak waktu untuk membacanya, tapi nanti Anda lihat dan baca sendiri. Nah, Anda pasti bisa membayangkan, ya, bagaimana suasana hati orang yang sedang dipenjara. Ya sudah pastilah tidak nyaman, ya, tidak ada enaknya, ya. Mungkin seperti itulah yang sedang Anda rasakan beberapa saat ini, ya. Anda merasa tidak nyaman. Tetapi sebenarnya saudaraku, yang kita hadapi ini belum penjara beneran, ya. Kalau kita benar-benar di penjara, tentu kita tidak bisa menikmati apa yang bisa kita nikmati saat ini. Di penjara tentu kan tidak bisa nonton TV, ya, tidak bisa lihat sinetron, ya, drama Korea atau film India, ya, tidak bisa, ya, tidak bisa mainan HP, tidak bisa pergi ke minimarket untuk belanja, tidak bisa kumpul dengan keluarga, dengan suami atau dengan istri atau dengan anak-anak, ya, tidak bisa, ya, karena memang di penjara tentu orang memang sengaja dibatasi, dihilangkan hak-haknya, ya. Ya, jadi jauhlah, ya, sebenarnya yang kita rasakan, ya. Yang kita rasakan itu hanya perasaan kita saja, seolah-olah kita seperti di penjara. Tapi kalau seandainya benar-benar di penjara, ya pasti ngeri lah, ya. Apalagi kalau orang di penjara tidak tahu kapan akan bebas. Apalagi kalau diberitahu bahwa akan mati, ya, akan dieksekusi, dihukum mati, ya. Nah, itulah yang sebenarnya sedang dialami oleh Rasul Paulus, ya. Jadi kira-kira apa yang dirasakan di dalam hatinya, ya, di dalam pikirannya. Tetapi tadi saya katakan, ya, kalau Anda mau membaca surat Filipi, maka Anda akan menemukan bahwa Paulus berkali-kali dia berkata bahwa dia sedang bersukacita. Dan bukan hanya merasa bersukacita, dia justru menenangkan hati jemaat di kota Filipi. Supaya apa? Supaya jemaat di kota itu tidak perlu terlalu cemas, bersedih, ya, atau membingungkan bagaimana keadaan Paulus yang saat itu sedang berada di dalam penjara. Justru dia berkata, bersukacitalah, ya. Nah, kalau Anda membaca surat Filipi ini, ya, maka Anda akan menemukan ada 12 frase yang mengandung kata sukacita. Nah, tentu kita tidak akan membicarakan semua hari ini, kita bicarakan beberapa saja, ya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, mari coba kita membuka sekarang Filipi 1 ayat yang ke-4, ya. Mari kita baca. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita, ya. Dari ayat ini sudah saya teliti, saya baca juga beberapa versi terjemahan. Ternyata terjemahan baru kita ini sudah menerjemahkan dengan tepat. Jadi pada ayat ini Paulus bersaksi bahwa dia selalu berdoa untuk jemaat Filipi. Dan ketika dia berdoa, selalu berdoa dengan perasaan yang sukacita. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, apa istimewanya, Pak? Sehingga ini harus kita bahas, ya. Nah, tentu Anda perlu mengetahui bahwa surat Filipi ini sebenarnya ditulis karena ada kabar yang kurang sedap yang sampai kepada telinga Paulus mengenai jemaat di kota Filipi. Apa itu? Ya. Nah, ternyata saudaraku, ada 2 orang perempuan yang sedang berkonflik, namanya Euodia dan Syntyche. Anda bisa membaca itu di dalam pasal 4 ayat yang kedua. Nah, tentu ini bukan konflik yang biasa antara 2 orang perempuan, tetapi
tentu punya potensi memecah belah jemaat, sehingga Paulus merasa perlu untuk menulis surat, bahkan menyebutkan nama kedua orang itu. Nah, selain adanya potensi konflik, ya, ternyata jemaat Filipi juga sedang dipengaruhi oleh omongan-omongan atau oleh ajaran-ajaran dari kelompok orang-orang Yahudi yang mengagung-agungkan tradisi mereka. Mereka ini mengajak orang-orang percaya, ya, bahkan yang non-Yahudi, supaya mereka itu melakukan tradisi Yahudi. Terutama mereka mengajak supaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan ini bersunat kalau mereka ingin selamat dan masuk ke dalam kerajaan surga, ya. Nah, tentu ini bukan satu ajaran yang sehat, bukan satu ajaran yang benar. Itu sebabnya Paulus merasa perlu juga menjawab persoalan ini. Nah, selain itu juga ternyata ada juga kelompok yang lain yang mempengaruhi orang-orang jemaat Filipi, yang mengajak jemaat untuk, ya, kita hidup ini tidak usah terlalu muluk-muluk mikir surga, ya. Kita mikir yang realistis aja, hidup ini bagaimana, ya. Jadi hanya berkutat kepada hal duniawi saja dan menghindari, ya, bicara soal-soal rohani, apalagi soal-soal surga. Nah, itulah yang Rasul Paulus jawab di dalam surat Filipi pasal yang ketiga. Nah, keadaan-keadaan yang demikian ini sebenarnya ya juga membuat hati Rasul Paulus gelisah, ya, sehingga dia merasa perlu untuk menulis surat. Bahkan dia berharap dalam waktu dekat setelah surat itu mereka terima, Paulus juga bisa mengirim Timotius untuk menengok jemaat di kota Filipi tersebut, ya. Pernyataan itu ditulis dalam Filipi pasal 2 ayat yang ke-19. Nah, bayangkan saudaraku, Paulus ini orang yang merintis jemaat di kota itu. Dan sekarang dia ada di dalam penjara, terpisah dari jemaat. Dan kemudian dia mendengar bahwa jemaat yang dia rintis itu ada masalah-masalah, ya. Dan tadi kita membaca Paulus, dia bersaksi bahwa dia selalu berdoa untuk jemaat di kota Filipi dan dia berdoa dengan sukacita. Nah, bagaimana dengan kita, Bapak Ibu Saudara? Bagaimana dengan doanya kita? Bagaimana caranya kita berdoa apabila kita sedang ada masalah? Kita sedang terjepit oleh keadaan sampai, ya, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ditambah lagi, ya, ketika kita sendiri ada di dalam masalah, kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita dengar orang-orang yang kita sayangi, ya, mungkin sanak famili kita, saudara-saudara kita mendengar mereka juga mengalami masalah dan hati kita sedih, ya. Nah, kira-kira apakah kita masih bisa berdoa? Saudaraku, saya rasa mungkin yang terjadi adalah kita akan kesulitan untuk berdoa. Karena ada loh, saudaraku, orang-orang yang ketika dia sedang punya masalah, dia sedang stres, justru dia tidak bisa berdoa. Dia malas untuk berdoa, ya. Nah, ada orang-orang seperti itu. Ketika Anda sedang ada persoalan, apakah Anda tetap bisa berdoa, ya? Atau Anda seperti tadi, Anda malas, ya. Nah, coba kita pikirkan pelan-pelan, coba. Kalau kita ada masalah dan kita tidak mau berdoa, benar apa salah? Ya, tentu saja salah, ya. Nah, karena itu ayo kita berubah, ya. Jadi kalau ada masalah kita harus tetap belajar untuk berdoa, ya. Nah, sebaliknya, saudara, ada juga saudara-saudara yang mungkin ketika ada di dalam masalah dia malah rajin berdoa. Tapi sayang, ya, ketika dia berdoa, ya, di dalam pikirannya ada kebimbangan, ada keraguan. Hatinya berdoa, tapi pikirannya bimbang, pikirannya cemas, pikirannya ragu-ragu. Sudah doakan, tapi pikirannya terus cemas. Ya, ya, saya katakan lumayan lah, ya.
ada masalah masih berdoa. Tetapi kalau kita bimbang, apa yang kita dapat dari doa kita? Ya, nah Anda tahu sendiri itu. Ya, kalau kita berdoa, kita bimbang, kita dapat apa? Nah, Paulus ini memberi kita contoh yang baik, bahkan contoh yang hebat. Ya, ketika ia ada di dalam penjara, dia ada dalam masalah, dia tidak gelisah, dia tidak resah, dia tidak sedang galau dengan keadaannya sendiri. Ya, nanti kita lihat ayat-ayat yang membuktikan bahwa Paulus di dalam penjara itu dia tetap dapat bersuka cita. Bahkan ketika dia mendengar kabar yang kurang baik tentang jemaat yang dia rintis, dia doakan, dia berdoa dengan tenang, dia berdoa dengan percaya, dia berdoa dengan sukacita. Nah, saya sangat berharap kita juga demikian, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita walaupun ada masalah, kita tetap bisa doa dengan tenang, dengan percaya, ya, dan berdoa itu dengan sukacita, tidak dengan perasaan tergopoh-gopoh, perasaan cemas, ya, bingung dan sebagainya. Mari percaya kepada Tuhan, ya. Nah, kalau kita berdoa, Tuhan pasti mendengar dan Tuhan akan menolong keadaan kita, ya. Nah, begitu pula ibadah kita yang kita lakukan dengan cara online ini. Mari kita lakukan juga dengan sukacita, ya. Jangan kita lakukan ibadah ini dengan terpaksa. Ya. Selanjutnya, suruh yang kedua. Kita akan membaca Filipi 2 ayat 17 sampai 18, ya. Bersama 2, 3. Tetapi sekalipun darahku tercurah pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita. Dan aku bersukacita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersukacita demikian. Dan bersukacitalah dengan aku. Ya, nah pada bagian ini kita membaca Paulus mau agar jemaat Filipi tidak perlu merasa cemas, gelisah, atau bersedih memikirkan Paulus, bapak rohani mereka yang sedang dipenjara. Sebab apa? Sebab Paulus, ya, ketika dia penjara, dia tahu, ya, segala kemungkinan yang paling buruk, bahkan dia sudah siap dengan kemungkinan yang paling buruk, yaitu mati. Dia sudah siap mati, ya. Sekarang coba kita lihat Filipi 1 ayat 21. Ya, Paulus punya ungkapan yang luar biasa. Dia berkata begini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Ya, dia berkata kalau mati itu untung. Nah, satu perkataan Paulus ini tentu bukan ungkapan keputusasaan, bukan ungkapan orang yang stres, yang sedang putus asa, tidak, satu, ya. Walaupun memang ada orang-orang yang kalau putus asa dengan keadaannya, bisa merasa tidak kuat dengan apa yang harus ia tanggung, mereka kemudian berpikir, paling baik matilah, ya, buat apa hidup begini, ya. Nah, kemarin saya mendengar rekaman dan juga saya sudah bagikan kepada Anda, ya, ada seorang rekan hamba Tuhan, ya, di GPT, ya, rekan kami, ya. Beliau ini terkena diabetes, dan diabetesnya ini tipe retinopati, jadi yang membuat beliau kemudian kehilangan penglihatan. Nah, beliau ini melayani saudara-saudara kita seiman yang juga mengalami hal yang serupa, ya. Mereka para difabel netra, ya, dan beliau menyebut jemaat mereka ini kaum Bartimius, ya. Nah, beliau bersaksi bahwa jemaat Tuhan yang difabel ini merasa bahwa hidup itu tidak ada artinya, ya. Hanya satu yang mereka ingini, mereka ingin mati, ya. Kenapa? Karena mereka merasa buat apa hidup? Hidup tidak bisa melihat, tidak bisa menikmati hidup, tidak bisa menikmati keindahan dunia ini. Buat apa hidup? Ya, dan mereka ingin segera mati, ya. Nah, sebenarnya apa yang mereka rasakan sebenarnya ya dapat kita pahami, ya. Itu hal yang manusiawi lah, ya. Karena apa? Karena ya pagi siang malam
ya, dengan mata terpejam atau dengan mata terbuka, yang mereka rasakan adalah kegelapan, seru ya. Karena itu memang kita perlu juga mendukung mereka ini dengan doa-doa kita ya. Kita perlu doakan supaya mereka sabar, tabah, dan kepada mereka diberikan pengenalan akan Tuhan. Selain itu kita perlu memohonkan kepada Tuhan supaya mereka punya pengharapan dan sukacita. Dan juga satu lagi, kita perlu mintakan supaya mereka dapat mengerti apa rencana Tuhan bagi kehidupan mereka masing-masing. Nah, Paulus ketika ia ada di dalam penjara, dia tahu betul siapa sih yang bisa membebaskan dia. Ya, dia ditahan oleh pemerintahan Roma. Karena apa? Karena dia difitnah oleh orang-orang Yahudi, oleh bangsanya sendiri. Ya, orang-orang Yahudi mengadukan Paulus ini kepada pemerintah Roma dengan tuduhan bahwa Paulus ini telah membuat kegaduhan, keributan di antara orang Yahudi, dan mereka menghendaki supaya Paulus dihukum mati. Ya, nah tetapi seperti tadi saya katakan, Paulus itu dia bersukacita di tengah keadaannya. Ya, dia tidak sedang putus asa, dia tidak sedang ingin mati. Ketika dia berkata mati adalah keuntungan, tidak. Dia siap apabila dia harus mati. Karena memang benar juga ya, mati sebenarnya adalah keuntungan. Kita bertemu dengan Tuhan, bahkan kita akan berkumpul dengan Tuhan selama-lamanya di dalam kerajaan surga ya. Tetapi Paulus juga tahu apabila Tuhan menghendaki dia mesti hidup, dia pun punya prinsip yang luar biasa ya. Mari kita baca ya terlebih dahulu di dalam surat Filipi 1 ayat 22 sampai 24 bersama 2-3. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Nah, sekali lagi, saudara, Paulus memang ada di dalam keadaan yang terdesak. Tetapi Paulus tidak sedang berputus asa. Dia sedang bersukacita. Bahkan dia ingin jemaat Filipi ikut bersukacita bersama dengan dia. Ya. Dia tidak ingin jemaat Filipi untuk bersedih hati tentang keadaannya. Tetapi dia juga ingin di tengah keadaannya yang terdesak itu, dia ingin hidupnya menjadi buah, menjadi manfaat, mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Nah, ini satu hal yang perlu kita teladani Bapak Ibu saudara ya. Kita di dalam keadaan kita yang mungkin kita rasa memang tidak nyaman, tapi coba tengok saudaraku, kehidupan kita setiap hari, kita masih dilimpahi anugerah oleh Tuhan ya. Kita masih sehat, kita masih berkumpul dengan keluarga kita ya, kita juga menikmati rezeki-rezeki daripada Tuhan. Jangan sampai kita ini tidak bersukacita ya. Kenapa? Karena kalau kita tidak bisa bersukacita, artinya ada yang salah pada diri kita. Apa yang salah? Ya minimal kita adalah orang yang kurang bersyukur. Kita kurang berterima kasih. Bahkan mungkin kita kalau kita ini tidak bersukacita, kita banyak mengeluh ya, kita tidak tahu bersyukur ya. Karena itu mari kita belajar bersyukur. Bersyukurlah dan bersukacitalah ya dengan keadaan kita yang kita hadapi, bersukacitalah. Dan lebih daripada itu ya, sekalipun kita ini sekarang berada di rumah ya, kita punya banyak batasan ini, batasan itu ya, bahkan mungkin keuangan kita juga terbatas ya. Jangan sampai dengan segala keterbatasan itu kita kemudian menjadi manusia yang tidak berguna. Mari, biarlah kita tetap menjadi manusia yang berguna, manusia yang berbuah, manusia yang menjadi manfaat, manusia yang menjadi kebaikan bagi orang lain, ya minimal bagi keluarga kita sendiri ya. Saya ingin katakan kepada adik-adik, anak-anak ya,
kalian jangan hanya males-malesan, bantulah orang tua ya, bantulah ibu ya, mama kalian mengurus rumah, bantulah ya apa yang bisa kamu lakukan ya. Selain itu juga kalian harus menunaikan tugas belajar kalian dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, walaupun tidak ada Pak Guru yang mengawasi ya, tapi belajarlah sungguh-sungguh ya. Begitu pula kepada ibu-ibu dan juga opa, oma yang ada di rumah ya. Selain mengatur rumah, membereskan rumah ya, bapak ibu, opa, oma sebenarnya bisa loh melayani Tuhan ya. Dengan apa? Dengan berdoa ya. Berdoa syafaat, mendoakan banyak orang, mendoakan banyak masalah, mendoakan banyak hal. Banyak yang harus kita doakan ya, bangsa dan negara kita, orang-orang yang sakit, para tenaga medis, pemerintah kita juga jangan lupa mohon doakan saya juga. Nah, kita yang lebih banyak waktu di rumah saja, sekarang kita punya banyak kesempatan sebenarnya untuk belajar Alkitab lebih banyak lagi ya. Ya oke lah, sekali-sekali lihat TV, sekali-sekali lihat sinetron, drama Korea, film India, bolehlah. Saya tidak bisa melarang Anda. Kalaupun toh saya larang Anda, siapa yang tahu Anda lihat ya. Tapi selalu kita perlu imbangi juga ya. Jangan kita tidak berguna. Sekali lagi, jadilah orang yang berbuah, yang membawa manfaat dan membawa kebaikan bagi orang. Dengan apa? Dengan pelayanan kita, dengan doa-doa kita. Nah, saya sampai di sini dulu ya. Minggu depan kita lanjutkan pembicaraan ini. Masih ingat apa yang tadi saya sampaikan dulu ya? Yang pertama, kita mesti berdoa ya. Berdoalah dengan sukacita ya. Berdoa itu perlu kita lakukan dengan sukacita, jangan dengan terpaksa. Begitu pula ibadah kita online ini, kita lakukan dengan sukacita. Kalau ada masalah, kita juga tetap harus berdoa. Jangan sampai ada masalah kita tidak berdoa. Jangan sampai ada masalah kita males ya. Apa jadinya nanti ya. Dan kalau kita berdoa, mari kita berdoa dengan percaya ya. Hati kita berdoa, pikiran kita jangan bimbang. Kalau hati kita berdoa, pikiran kita bimbang, ya kita dapat apa ya. Nah, berikutnya tadi saya katakan, walaupun keadaan kita tidak nyaman, ya kita jangan putus asa ya. Biar kita tetap bersukacita. Kenapa? Karena kita sedang bersyukur. Banyak hal yang dapat menjadi alasan kita bersyukur. Banyak hal yang bisa menjadi alasan kita untuk bersukacita. Nah, dan yang terakhir dengan adanya keterbatasan dan batasan-batasan yang sedang kita harus jalani ini ya, tidak menghambat sebenarnya kita untuk menjadi orang yang berbuah. Tidak menghambat bagi kita untuk menjadi orang yang bermanfaat dan membawa kebaikan bagi orang lain. Mari kita terus melayani Tuhan, dan mari kita pakai hidup kita ini dengan maksimal. Amin. Ya, mari kita datang kepada Tuhan. Kita akan nyanyikan satu hal yang kurindu. Mari kita bawa hati kita, Bapak Ibu Saudara, dan mari kita minta kepada Tuhan supaya Tuhan memberi hati kita selalu ingin dekat kepada Tuhan ya. So hanya dengan dekat kepada Tuhan kita punya kekuatan, kita punya sukacita. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu
Tuhan. Lagi. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik satu hari, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu. Kau Allah yang hidup dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Dan menikmati semua kemurahan-Mu. Ku sembah Tuhan, haleluya. Haleluya. Engkau baik, Engkau baik Tuhan. Aku bersyukur, aku bersyukur, aku bersyukur. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah sukacitaku. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersyukur pada Tuhan. Ada banyak alasan yang sebenarnya dapat membuat kita bersyukur pada Tuhan. Ada banyak alasan yang sebenarnya juga dapat membuat kita bersukacita. Mari bersyukur pada Tuhan. Mari kita ingat kebaikan Tuhan yang setiap hari menyertai kita, melindungi kita, yang setiap hari memberi kita rezeki. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau sangat baik. Kami sangat bersyukur padamu Tuhan. Anugerah-Mu selalu Engkau nyatakan kepada kami setiap hari. Engkau melindungi, Engkau menyertai kami, Engkau memberikan kami rezeki-rezeki. Kami dipelihara dengan baik oleh Tuhan. Sampai saat ini kami boleh menikmati keadaan kami hari ini. Ini anugerah Tuhan. Kami masih boleh berkumpul bersama dengan keluarga kami. Ini anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Ampuni kami Tuhan yang kadang-kadang kami alpa, yang kadang-kadang kami lupa, yang kadang-kadang kami juga mungkin di dalam hati, dalam pikiran, bahkan mungkin terucap dalam ungkapan-ungkapan mulut bibir kami. Keluh kesah, sungut-sungut, mohon ampun ya Bapa, mohon ampuni kami. Sungguh mestinya kami bersyukur, sungguh mestinya kami bersukacita. Dan melalui firman-Mu juga kami harus belajar Tuhan, di dalam segala keadaan kami, dalam ketika kami terdesak, kami harus tetap belajar untuk berpaut kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, dan melalui firman-Mu juga kami belajar bahwa ketika kami hidup, kami mesti berbuah, menjadi manfaat, membawa kebaikan bagi banyak orang. Pakailah kami Tuhan dalam setiap kehidupan kami sehari-hari, menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu, dan menjadi manfaat dan membawa kebaikan bagi semua orang. Terima kasih Bapa. Dan sekarang Tuhan, pada akhir ibadah kami menadahkan tangan kami di hadapan Engkau. Dan saat ini Bapa, Engkau ulurkan tangan-Mu kepada kepala kami dan berkatilah kami. Bapak, Ibu, dan saudaraku semua, sekarang terimalah dari Allah Bapa kita berkat, rahmat, pertolongan, kekuatan, kesehatan, dan juga kesembuhan bagi Anda yang saat ini sedang dalam kelemahan tubuh atau sedang sakit. Dan terimalah damai sejahtera Tuhan yang melampaui akal. Biarlah itu turun dan penuh di dalam hatimu. Dan biarlah kita selalu hidup dalam kasih Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Dan biarlah apa yang kita kerjakan semuanya dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat Roh Kudus juga pada hari ini Tuhan telah memimpin dan memberkati ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kita akan nyanyikan pujian kita. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji Tuhan, sampai jumpa lagi pada ibadah selanjutnya. Tuhan beserta dan memberkati kita semua. Amin. See a way that you were making, 'cause every limitation you were breaking, and with a shout of praise the ground is shaking. There's miracles for days 'cause you're amazing.